kalau jadi PT itu ada apa ya, maksudnya kesal nggak sih gitu? Ada justru, Oh, ada tapi ya? nggak bisa dikemukakan gitu. nggak diomongin tuh. Enggak lah. Ya pasti itu justru kesal. Aduh ya nurut-nurutnya. Tapi dari Halo Sobat Urban, kembali lagi bersama saya Bob dan Saya Yohan. hari ini kita kedatangan tamu seorang atlet binaraga kelas berapa ya, nanti kita tanya langsung deh. Ini dia Denny Tesamadia. Sama dia. Apa kabar, A? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang, A? Sibuk melatih. Melatih aja ya. Sibuk Nggak ada melatih pertandingan saja. ya, Nggak ada lagi pertandingan, pandemi sibuk gini. melatih saja hari ini. Ada nih, coba perkenalkan dulu nih, mungkin ada Sobat Urban yang belum kenal dengan Ade ini, profesinya apa, terus atletnya di binaraga di kelas berapa gitu. Oke. Ya, nama saya Denny Tesamadia, sarjana EPOK UP Olahraga. Sekarang berprofesi sebagai personal trainer di salah satu fitness di Kota Bandung, yaitu Urban Gym Bandung. Terus untuk di binaraga saya main di kelas 70 kilo. 70 kilo. Jadi binaraga, kalau di kelas binaraga tuh dibagi per berat badan ya? Iya, per berat badan. Paling kecil tuh berapa kilo, A? 55 kilo. Jadi mulai start dari Start 55, 55 kilo. 60, 65, 70 sampai 90 biasanya. Ade ini ada di kelas 70 kilo. Awal masuk ke dunia binaraga gimana ceritanya, coba dari Awal mulanya ya sering nonton. Sering nonton. Sering Itu kapan nonton. tuh? Tahun berapa gitu? Sekitar tahun 2008-an lah ya. 2008. Itu pertama kali nonton event apa tuh, siapa atletnya pada saat itu? Event pas acara di Soreang sama di acara Kembar Gym. Oke. Nah, Dulu lihat dulu nonton, tuh, ya, nonton. sering Terus nonton. Nah, ada kepikiran tuh di situ tuh, mulai kepikiran bisa nggak ya, bisa seperti itu badannya, nah gitu. jadi itu pada saat sama Pada sekali saat belum belum mengenal. dunia Karena fitness waktu ya? itu sering diajak orang tua juga, yuk nonton Oke, gitu. ya. Nah, Terus dari situ dari situ punya keinginan tuh, Hmm. wah kayaknya seru juga tuh gitu. Itu di umur berapa sih ya? Sorry, sebentar. Sekitar 23-24 lah ya. Oh, itu berarti startnya pertama di situ ya? Baru mulainya 23 Baru mulai. gitu ya. Belum sih, baru Baru tahu, lihat. lihatnya. Oke. Baru nontonnya. nonton gitu. Terus mulai terpengaruh tuh, Nah, gimana tuh terpengaruh ceritanya? gitu, ngelihat ya diajak lah sama orang tua, yuk latihan gitu, coba-coba gitu. Di mana tuh dulu pertama? Dulu di daerah Ciberem ada Oh, itu pertama langsung nge-gym di situ. nge-gym. Oke. Tapi pernah diajakin juga sebelum di fitness tuh kan ditinju tuh. Dikenalin juga waktu itu, pernah latihan juga. Dulu tuh sebetulnya cuma belum ke profesi ke fitnessnya, cuma Oke. buat penunjang di olahraga tinjunya gitu. Jadi dulu tuh sebetulnya petinju. Wah gitu. Jadi gitulah. semangat itu tinju sebelumnya. Ngeri apa? Dulunya ya profesinya seperti Oh, itu, justru itu. hobinya iya gitu. Oh gitu. Tapi di tinjunya udah masuk ke pertandingan juga Ya, profesional pertandingan gitu udah. juga. Nggak profesional sih, Amatir ya, amatir amatir aja. ya. Ya gitu. Oke, Karena maksud- hobi aja gitu. Terus jatuh cintalah sama ini ya, Fitness, bodybuilding gitu ya, ya. gitu. Binaraga. Akhirnya ya udah gitu. Kayaknya seru gitu. Oke, terus event pertama sebagai binaraga tahun berapa? Setelah berapa lama fitness tuh? Kayaknya pas 2012-an lah ya. Berarti berapa tahun fitness tuh? Pas fokusnya sih 2010 ya, buat 2010. buat mendalami Itu pertama di mana eventnya? di KBB waktu itu ikutnya buat acara Porkab Kelasnya 70 kelas langsung. 70 gitu. Dapat juara nggak? Dapat juara. Mantap. Langsung tuh berarti. Langsung Event kalau pertama itu. langsung dapat. Mantap juga. Iseng-iseng ya udah, pas ya ada salah satu pelatih yang mendorong support terus, ayo coba ikut gitu. Pelatih pertama dulu siapa? Wadodi. Langsung Wadodi itu. Ya? Langsung Wadodi. Wah, sekarang kayaknya lagi ngelatih ini nih. Salah satu best pelatih lah. Itu ya memang Iya. ya sama Wadadi. Oh, mungkin Sama nanti Wadadi. Wadadi juga kita perlu undang ke sini kok kayaknya. Oke, terus setelah itu berprofesi sebagai personal trainernya langsung setelah itu juga atau?
Apa dulu nih gimana perjalanannya? Ya dari itu sih langsung dari personal trainer udah Di menjadi personal pertama di trainer mana? di Sosi. Kalau Oke. dulu, ya Sosi yang di mana ada? Dago. Dago ya. Plaza Dago Universe. Universe dulu. Awal-awal sih ya situ ya? di itu yang menggeluti dulu dah ya. Belum ke dunia binaraganya, terus belum ke dunia pertandingannya, Oh, belum. justru itu Baru awalnya di situ ya. pengen belajar dulu kan, awalnya pengen belajar, pengen tahu dulu gimana dulu gitu kan, secara keilmuanan, metode latihannya di situ. Nah, fokus-fokusnya sih 2010 gitu. Oke. Itu gitu, kalau di buat pertandingan, ikut pertandingan. di Sosi itu sebagai personal trainer. Personal trainer juga pertama. Kalau nggak salah membernya kayaknya di situ. Iya, dulu Ya, saya pertama ketemu tuh. iya sebelum saya duluan sih sebenarnya jadi membernya. Oh, Saya duluan. Saya jadi member. Member di situ Iya, gitu ya. Saya dulu member dulu. Terus nggak berapa lama pelatih saya sebelumnya keluar, saya dioperin ke Denny. Oh, gitu. Nah, terus ya mulailah rajin gitu. Cuman ya makan nggak dijaga sih dulu mah Ya, dulu mah latihan latihan aja gitu ya. makan gitu ya. Jadi ya hasilnya nggak maksimal gitu kan. Nah, benar nih. Jadi obrolin makan. Coba sedikit ceritain persiapan kalau lagi mau binaraga tuh lagi mau kejuaraan. Kompetisi aja. Heeh. Ya biasanya sih untuk preferringnya sih di 3 bulan ya. Jadi start tuh Ya, biasanya 3 bulan, 3 bulan persiapan tuh. persiapan gitu, yang benar-benar memilih asupan nutrisinya yang lebih bagus lagi gitu, yang benar nggak makan minyak, gorengan, lemak gitu udah. Terakhir kapan, Nak? Gula. Terakhir, event terakhir. Ya, Jadi di ngejalanin Porda diet itu. ya. Porda tahun 2008. yang terakhir. Porda 2008. Oh, terakhir ke Malaysia kan? 2018. 2019 ya? 2019 Desember ya. Event Ya. apa itu? ke Malaysia, Man of Steel. Oh, iya 2019. Man of Steel itu ya. Man of Steel terakhir. Main di kelas apa waktu itu? Klasik fisik kalau nggak Klasik salah ya? fisik waktu itu. Itu dapat juara. Enggak kalau di sana. Enggak, di situ enggak dapat. Oke, berarti prestasi yang terakhir yang benar dapat juara tuh tahun berapa di event apa? 2018 Porda. Oh, yang pernah juara 2 kalau nggak salah ya? Juara 3. Oh, juara 3 itu ya. Juara 3. Oke. Terus dengan kondisi sekarang gini, ya lagi pandemi juga gitu ya. Pengaruhnya gimana sih ke dunia peratletannya gitu, dan sebagai trainer juga gimana sih pengaruhnya? Kalau dunia peratletan ya otomatis tidak ada pertandingan sih. Gitu. Jadi sekarang istilahnya lagi Off aja gitu. Off aja Iya, gitu ya, kalau ke konsisten. pertandingan, tapi kalau melatih sih sejauh ini konsisten lah, terus stabil gitu terus. Dari segi jumlah membernya, Alhamdulillah stabil kalau saya sih. berarti orang masih aware untuk tetap olahraga. Tetap kalau olahraga ya. gitu. Karena saya juga memotivasi terus buat tetap olahraga, karena salah satu kunci syarat sehat ya olahraga, nggak ada lagi gitu. Betul, Gitu. betul. Karena ya di masa pandemi ini justru kita harus wajib dan butuh buat olahraga tuh gitu. Nah, itu sebetulnya kan banyak orang yang justru takut ya Ya, sekarang. karena ya itu banyak berasumsi juga karena ketakutan lah ini. Iya, Tapi iya, saya iya. meyakinkan juga, karena kalau nggak olahraga kapan sehatnya gitu kan? Iya sih. Iya gitu. Betul, ya. Jadi Kalau olahraga- terus ketakutan Iya, ya kapan iya. dimulainya? Olahraganya jadi fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh lah ya gitu. Iya gitu. Hmm. Jadi ya salah satunya itu harus olahraga, meningkatkan imun tubuhnya. Itu rata-rata membernya ADN itu mereka latihan tiap hari atau gimana sih ya? Ada yang tiap hari, ada Untuk yang tetap seminggu. jaga kesehatan Iya, gitu ya? Gitu untuk menjaga. Tiap hari? Ada yang tiap hari, ada yang seminggu 3 kali, ya minimalnya harus seminggu 3 kali lah. Minimal seminggu 3 Harus kali ya? latihannya seminggu 3 kali. Gitu. Lumayan juga banyak kan, kalau seminggu sekali doang. Ya nggak ada hasilnya juga. Kurang maksimal lah ya. Jadi Iya, iya, kalau iya. seminggu sekali datang latihan pegal sakit off dulu datang ya sepegel Sakit lagi lagi. gitu. Jadi ya Harus- jadi berulang terus. berulang lagi. Datang, pegel, hajar Hajar lagi. lagi. Iya sih, itu yang nggak enak kan? Paling Sama nih kok. pertanyaannya mah ini ya, kalau saya sih lebih dari segi profesi ya, profesi personal trainer. Jadi suka dukanya jadi personal trainer tuh apa gitu? Apakah sukanya misalnya ada godaannya atau apa? Nah Wah, kan Lagi bulan puasa kita bicara godaan. soalnya kan kalau nggak salah ya dulu juga sempet untuk pernah kerja juga ya di Jakarta ya. Iya, Nah, pernah. sempet juga kerja dulu kalau nggak salah. Dulu saya sempat Oh gitu. kan
dilatih Denny, cuti dulu dia, kerja dulu pindah ke Jakarta, pas pulang ya balik lagi gitu ya maksudnya. Apa tuh di Jakarta? Sempat di salah satu mega gym gitu. Oh, ya oke. pertama ingin mencari ilmu nih sih, mencari ilmu. Kirain mencari pengen- godaan. Bukan. mencari pengalaman baru lah di kota besar di mega gym gitu, pengen tahu gitu. Terus Ya, gimana akhirnya, idenya apa suka dukanya lah gitu. ya kalau sukanya di profesi personal trainer ini sangat menyenangkan lah ya kalau buat bagi saya gitu. Karena selain hobi yang dibayar ini tuh gitu, Bang. Iya, tapi capek. Hobi nyiksa dan dibayar Hobi ya. disiksa tapi dibayar. Nah, itu yang paling menyenangkan gitu. Dan karena orang PT lah. orangnya besok balik lagi ya. Balik lagi, capek. balik lagi gitu. Oke. Udah tahu sakit tapi balik lagi. Nah, itu yang Iya sih benar juga ya. Terus apa lagi? ya kalau dukanya ya kadang kitanya harus sabar sih. Karena kita menghadapi berbagai macam karakteristik ya. Nah, itu yang dukanya kita harus bisa memahami intinya gitu. Pada saat mood membernya bagus atau enggak. Nah, itu kita yang pintar-pintarnya kita gitu. Pengalaman paling buruknya apa tuh? Menghadapi mood member keadaannya kayak gimana tuh? Ya nggak nurut aja, jadi apa yang kita suruh jadi kadang dianya suka Nggak mau ya gitu. Kalau nggak mau terus diterapin pola makan harus diet, nggak diet, Dia nggak mau nah, diet, ya. gitu. Jadi buat improve progresnya juga nggak ada, kurang Nggak, gitu, Jadi kurang kelihatannya maksimal. kelihatannya malah pelatihnya yang nggak bener, nggak ada progres gitu, nggak ada katanya progres gitu ya. mah gitu. Kalau nemu yang kayak gitu kesel nggak sih, misalnya nemu member yang misalnya nggak nurut ya, maksudnya nggak nurut ya, datangnya terlambat, udah dikasih tahu latihannya begini, gerakannya ngawur, jadi progresnya, makannya itu juga ngawur. Kalau jadi PT itu ada apa ya, maksudnya kesal nggak sih ada gitu? pasti, ada justru Oh, ada tapi ya? nggak bisa dikemukakan gitu, Nggak diomongin tuh. enggak lah. Oh, enggak ya. Ya pasti itu justru kesal, aduh ya nurutnya Tapi dari member yang ada kebanyakan yang gimana? Yang mereka memang bandel gitu atau justru yang bagus progresnya? ya ada yang hasilnya progres, ada yang nggak bandel juga ada gitu Ada aja ya. kayak gitu ya. Tapi di saat misalkan tingkat kepuasannya di saat member kita tuh mencapai progresnya, Yang dia ada tuju hasilnya, goals-nya gitu ya. body goalsnya, nah itu Oke. kepuasan bagi pelatih tuh gitu. Ya, Tapi di saat gagal, nah itu rasa gagal ntar disalahin lagi ya, padahal dia sendiri beban yang buat ya. jadi pelatih itu gitu, itu yang jadi bebannya kalau di saat hasilnya nggak maksimal. Tapi tetap bayar mereka ya. Bayar. Beda nggak sih maksudnya komposisinya nih sekarang, jumlah member laki sama perempuan gimana, 50-50 atau lebih banyak yang laki, lebih banyak yang perempuan? Sejauh ini 50-50. Oh, 50-50. 50-50 gitu. Beda nggak sih maksudnya dari pelatihannya ke cewek, ke cowok, dan lain-lainnya gitu? Tetap dibedain sih. Tetap ada ya tetap beda. ada perbedaan gitu. Jadi dengan ya umur juga, umur ya kita harus benar-benar tahu gitu komposisi metode latihannya yang harus diterapin ini seperti apa gitu. Kan kalau sama member ya mungkin seminggu 3 kali ya latihan gitu. Mungkin juga kan jadi lebih dekat gitu atau segala macam. Pernah nggak sih suatu saatnya digoda gitu sama member gitu? Ya baik laki Baik atau cewek perempuan. atau cowok. Bebas Nah, sih. itu ya. Ada nggak sih godaan itu? Yang dukanya justru yang laki yang digoda. Ini sih ya biasanya orang nge-gym tuh pengen disukai lawan jenis. Ekspektasinya sih memang lawan Gitu jenis. Realitanya. Coba diceritain ini. Ya itu justru yang itulah gitu. Tapi sejauh ini bisa teratasi lah godaan-godaan seperti itu. Gitu. Gimana cara mengatasi? Yang bisa ditanggapin. Kayaknya Berbahaya juga. Maksudnya dia langsung atau DM atau WhatsApp gitu gimana? tuh? Ya ada lah gitu. Semuanya kayak Ya, gitu semuanya. berbagai lini gitu. Serangan. Ya itulah uniknya di dunia fitness seperti itu. Kitanya harus siap aja gitu. Gitu. Iya, Banyak godaannya juga gitu di dunia fitness tuh. Ya Tapi unik lah gitu. Tapi tetap tidak tergoda. Ya? Tidak tergoda. Atau pernah tergoda? Pernah tergoda tapi harus lurus lagi. Waduh bahaya ini. Jangan saya yang nanya lah gitu. Nah ini ya, terus sekarang kan lagi masuk lagi di tengah-tengah bulan puasa nih. Apa aja sih perbedaan pola latihannya yang diterapkan ke member juga ke diri sendiri ya gitu ada nih. Ya kalau latihan sih tetap sih ya, cuma proporsinya aja dikurangin gitu. Jadi sekitar 60-70% lah dari biasa kebiasaan latihan yang sebelumnya. ya sebelumnya gitu. Karena kan energi kita juga
kurang maksimal gitu. Ya. Pada saat puasa yang penting bisa jaga gitu aja, jaga badan. Kalau aja haus lah. kan tinggal kumur-kumur Nah, pakai BCAA. Oh, itu jauh. Nah, itu nggak diminum, kumur-kumur aja. kalau di kumur mah nggak apa-apa ya, asal jangan ditelan. Jadi hanya itu aja yang dikurangi. Kalau waktunya, maksudnya Waktunya, tetap ya, seminggu tetap 3 kali atau jadi dikurangi juga. Kalau intensitas waktu sih tetap aja setiap hari sih latihan gitu. Member pun begitu. Ya sama aja gitu. Jadi tapi apa? Gini, kalau dia punya tujuan misalnya meningkatkan massa otot nih, Ya. dengan dikuranginya porsi latihan pada saat bulan puasa lagi Ramadan gini, berarti istilahnya apa? Nggak tercapai dong. Kurang maksimal sih. Memang kurang maksimal, ya. Kurang maksimal. Kalau untuk ya paling buat maintenance-nya aja gitu. Jadi Maintenance tetap aja gitu ya. tetap nyusut ya, Iya, tetap gitu. masa Nah, bulan puasa ada ya, nyusut masa tapi bulan- nanti mungkin udah lewatnya ya kita bisa kejar Nah, lagi. bisa kejar lagi. Iya Jadi sih. setelah Cuman intinya bulan- tetap olahraga. Tetap latihan sih, tetap Gitu ya. olahraga, Tetap latihan, olahraga. maintenance-nya gitu, tetap sih gitu. Oke. Apalagi kok ada yang tanya lagi? Udah ya kalau dari saya sih coba mungkin Gini kalau misalnya apa setelah pandemi ini selesai nih, ada event terdekat yang lagi dituju nggak sih? Porda sih. Tujuannya pasti Porda gitu. Sekarang tuh atlet Jawa Barat ya? Iya, masih Jawa Barat. Kalau nggak salah dulu bukan ya? Ya kan? dulu enggak, Tetap Jawa Barat ya? Oh, Cuma nggak. sempat mau dipindahin gitu. Nggak jadi tapi Nggak ya? jadi. Oh, nggak jadi. Tapi bisa gitu ya? Ya, itu bisa Bisa, maksudnya saya orang domisilinya Jawa Barat, tapi bisa jadi atlet luar gitu. luar gitu bisa ya dari Ya jadi sebenarnya mah kabupaten kalau gitu. kebutuhan daerah sih biasanya gitu. Itu kalau Ada aja sih yang perpindahan seperti itu ada. itu aja. dibeli apa gimana? Biasanya ada transfer, ada sistem transfer sistem lah. transfer biasanya. Oh, kayak pemain bola gitu ya, dibeli dari daerah ini diambil Ya, sini gitu. kebutuhan buat pertandingan juga biasanya. Oh gitu. Ya. Jadi next mau persiapan untuk Persiapan Porda buat Porda. Ya. tahun berapa itu? Buat Porda sih 2022 ya. 2022. Berarti hampir pasti ikut lah ya gitu ya. Itu yang utamanya itu. Target pertamanya itulah. Bulan apa maksudnya Kalau berarti? bulannya sih belum tahu karena ada kualifikasi dulu ya. Sebelum Porda biasanya ya Praporda. dulu. Praporda Iya. itu. Apa bedanya Praporda sama Porda? Maksudnya pada saat Menentukan itu lolosnya buat Porda kan. Gitu. penilaiannya sama tapi maksudnya Sama. tetap harus di Sama, justru harus Ininya. karena yang menentukan itunya pada saat BK bawa kualifikasi gitu. buat penentuan lolos di Pordanya gitu. Itu jangka waktu berapa lama dari Praporda ke Pordanya? Biasanya sih 6 bulan sampai 8 bulan sih. Berarti Makanya diet 5 panjang dong, Kak. Iya, gitulah. lebih berat jadi binaraga ya daripada ikut body contest yang Sama aja Non sih binaraga. sebenarnya mah buat persiapan pertandingan sama aja sih. Sama aja ya. Pada dasarnya sih sama. Mereka juga ya persiapan ya diet, latihan keras gitu sama aja sih. Gitu. Oke. Cuma ya kelasnya aja gitu. Kelas-kelasnya. bedanya kalau binaraga ditimbang itu repotnya. Iya, Kalau jadi kalau misalnya belum tercapai berat idealnya ya gimana caranya harus turun terus ya. Turun terus. Ada yang kalau nggak salah dulu pernah siapa ya lihat deh. Pas ditimbang Sampai lari-lari gitu. ditimbang masih lewat lari dulu Lari dulu, gitu. sampai Oh gitu ya. beratnya Tercapai, masuk gitu. gitu. Gitu ada yang perjuangannya seperti itu. Sebelum mencapai targetnya itu. Waduh. Kalau dari segi hadiah gede mana nih? Kalau juara ya, kita bicara kalau juara nih. Nah, dapat hadiahnya gede mana nih? Hampir sama sih. Sama-sama aja Sama sebetulnya. aja sih kalau nilai. Cuma nilai kepuasan yang nggak bisa dinilai gitu. Itu lebih enak apa? Lebih dirasa lebih enak. Lebih dirasa tuh nilai kepuasan sih sebenarnya. Di binaraga Oh, lebih puas atau di body contest? Ya sama sih di binaraga mencapai hasilnya tuh pada saat Oke. kita juara. Nah itu kepuasan bukan nilai Bukan nilai uangnya gitu ya. uangnya sih sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau binaraga mungkin ya kalau nggak salah ya kan kita bawanya daerah. Tapi kalau misalnya body contest kita bawanya individual. Ya, gitu. Jadi Iya sih. kalau binaraga dapat juara itu ya kita ada kebanggaan tersendiri Kebanggaan. sebagai membawa Nama daerah. Soalnya daerahnya Jawa Barat Oh, tuh. gitu. Jawa Barat itu. Itu yang kepuasan yang tak ternilai lah. Mantap, tapi memang persiapannya juga tak ternilai. Ya, itu. Ininya. Suka dukanya banyak juga. Oke. Terus ya apalagi ya cita-cita yang belum tercapai nih? Atau tujuan jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Ya sekarang teh usia berapa? Di 37. Akan terus aktif sampai usia Ya berapa? mudah-mudahan sih saya menggeluti dunia ini sampai ya
terus gitu, bisa konsisten. Kalau gitu. sebagai untuk menjadi atlet binaraga ada batasan Nggak usia ada sih. Oh enggak ya? Iya, nggak ada. Selama ya kita mampu dan bisa berkompetisi, terus Masih bisa terus masuk gitu iya, ya. gitu. Makanya ini salah satu hobi yang benar-benar bisa terus berprestasi. Jadi nggak ada batasan usia lah gitu hobinya. Kalau cabang-cabang olahraga lain kan mungkin ada batasan usia. Ya, Nah, kalau di binaraga sendiri masih ada gitu. Terus sampai usia 50 ada pertandingannya juga di usia 50 ke atas gitu. Kalau paling mudanya biasanya sekarang nih atlet yang ada nih binaraga paling muda tuh biasanya Di usia berapa? di 22 ya. Oh, itu udah Udah ada. Sekarang mulai bibit-bibit barunya binaraga junior udah ada sih usia-usia segitu. Oh, berarti untuk sobat urban juga yang masih usianya 20-an masih sangat memungkinkan Oh, ya memungkinkan. masih Kalau panjang ya panjang jadi kalau buat di olahraga karirnya. ya body contest binaraga panjang sih buat karir gitu, buat prestasi itu panjang. Kalau sekarang ada ini nggak ada member atau punya anak didik nggak yang untuk ke prestasi itu? Sejauh ini pernah masih punya gitu. Beberapa member masih aktif. Sekarang gitu. banyak di usia berapa? Di usia 30 ke atas sih. 30-an ya biasanya 30-an, mereka ya. iya. Mungkin yang usia 20 nih mulai untuk mencoba mengenal dulu gitu ya, mengenal dulu olahraganya gitu ya, baru Sukanya mungkin. dulu. Ya, harus menyukai dulu gitu. Iya benar sih. Harus suka dulu. Tapi kayaknya orang yang nge-gym itu pasti suka sih, dia disiksa dia bayar. Itu pasti suka. Gak mungkin gak suka. Gak suka ya. Udah disiksa malah disiksa, bayar lagi ya. Tapi kalau saya enggak ada, kadang saya yang bayar pun ada yang nggak mau kok. Ini beda lagi. Enggak, saya nggak mau. Ini buat yang nonton ini sobat urban yang mau latihan bareng Ko Yohan dibayar. Coba dulu Sobat Urban. Ah. Nah, ini salah satu yang saya mau ucapkan terima kasih juga buat ini Gimana, buat beliau gimana? karena salah satu yang mensupport prestasi saya, karir saya, beliau gitu. Dari kapan sih berarti ya? Dari Ba- awal sama justru. awal ya? Dari awal justru kalau beliau gitu. ya. Yang mensupport saya beliau gitu. Ini nih bentuk Ini. supportnya. Nutrisi nih. Sejauh ini gitu. Oke, apalagi ya atau mungkin ada ini mau kasih pesan-pesan nih buat yang nonton, yang pecinta olahraga. Coba pesan-pesan dari Ade ini apa nih? Ya di saat pandemi ini kita tetap harus berolahraga lah buat menjaga imun kita supaya kita juga terhindar dari virus yang merebak ini. Sejauh ini masih belum terselesaikan lah ya. Iya. Makanya kita harus jaga-jaga, tetap menjaga kesehatan gitu. Ya dengan cara berolahraga gitu aja. Menjaga pola makan yang cukup sehat gitu, bergizi, itu tetap harus. Ya, mudah-mudahan juga pandemi ini segera berakhir ya. Segera Terus berakhir, ya. kita bisa kalau sekarang kan olahraganya juga jadi agak ini ya, takut Ya, atau ada- kaku gitu ya. kita ya. Kalau biasanya kan dulu barbar gitu ya olahraganya. Terbatas jadinya. Ya. Gitu dibatas juga gitu terus ini. Oke, ada lagi ya apa yang ingin disampaikan? Ya, udah cukup. Cukup itu Iya, aja. itu, Pak. Dicukupkan dulu kali ya Iya. untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat Adeni ya. Ya, Nanti sama-sama. juga untuk teman-teman yang ingin tahu kesehariannya Adeni ini atau pola latihannya kayak gimana tiap hari bisa di follow nanti Instagramnya ya. Nanti di Instagramnya deskripsi kita tuliskan juga Instagramnya. Oke, kalau gitu Sobat Urban terima kasih banyak telah menyaksikan. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Siap.